Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syafi'i dengan NIM 18090750032. Di sini saya akan membacakan kode etik akademik untuk UTS kecerdasan buatan, di mana yang pertama saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menjalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Untuk tanda tangannya, ya langsung dari soal pertama, yaitu di mana sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu untuk jawaban yang pertama, bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Yang kedua, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang ketiga, bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang keempat, database dan software terbaru. Yang kelima, software terbaru dan kemampuan menalar. Untuk jawaban ini, saya pilih yang B, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Kenapa jawaban yang B? Karena dari bekal pengetahuan itu, di mana bekal pengetahuan ini adalah sebuah perintah dari operator yang dimasukkan langsung ke dalam mesin tersebut, dan kemampuan menalar itu komputer bisa melakukan apa saja sesuai perintah dari operator tersebut. Jadi di sini jawabannya saya pilih B. Lanjut soal yang kedua. Pertanyaan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, di sini kita bisa lihat untuk kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Untuk yang A, kecerdasan buatan bersifat permanen dan sering mengalami perubahan. Yang B, dapat didokumentasikan, kreatif dan inovatif. Yang C, pemikiran dapat digunakan secara luas, kemampuan berpikir terbatas. Yang D, kemampuan berpikir terbatas, pemikiran dapat digunakan secara luas. Yang E, harus bekerja dengan input-input simbolik dan menggunakan pengalaman secara langsung. Dari kelima jawaban ini, yang salah, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami ialah jawaban yang C, pemikiran dapat digunakan secara luas dan kemampuan berpikir terbatas. Ya, ini jawabannya kalau menurut saya terbalik. Kenapa? Karena untuk kecerdasan buatan itu kemampuan berpikirnya terbatas, sedangkan yang kecerdasan alami itu pemikiran dapat digunakan secara luas. Sama halnya dia dengan jawaban yang D, namun ini jawaban yang D benar. Jadi jawaban saya di sini adalah C. Langsung untuk soal yang ketiga. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Untuk jawaban nomor 3 bisa dilihat langsung. Di sini saya akan menjawab untuk soal yang nomor 3. Penyelesaian dengan algoritma Bread-First atau BFS. Di mana X itu ialah jumlah misionaris di sisi kiri sungai, yang Y jumlah kanibal di sisi kiri sungai, yang Z jumlah kapal di sisi kiri sungai. Jika 0 berarti kapal berada di sisi kanan sungai. Berikut ialah ini tabelnya. Di sini adalah stage page. Ya, yang pertama langsung aja kita memainkan game 3 kanibal sama 3 dokter. Langsung saja kita play. Start. Yang pertama di sini saya akan membawa 1 dokter sama 1 kanibal. Lalu kanibal saya turunkan pakai dokter lagi. Di sini saya akan memetik 3 dokter dan 2 kanibal. Sini 2 kanibal saya akan bawa ke sebelah kiri. Saya turunkan 1, lalu 1 kanibal saya jalankan ke pindahkan ke kanan dan saya turunkan. Di sini perbandingannya 3 dokter dan 1 kanibal. Lalu 2 dokter saya pindahkan ke kiri.
Jadi perbandingannya di sini sebelah kiri 2:2 dan sebelah kanan 1:1. Dimana pertama sini saya akan membawa satu dokter dalam satu kanibal untuk pindah ke kanan. Lalu saya akan membawa 2 dokter tersebut pindahkan ke kiri. Jadi di sini perbandingannya 3:1. Lalu satu kanibal ini saya pindahkan ke kanan dan menjemput satu temannya lah. Dan perbandingan sebelah kiri 3:1. Lalu saya akan menjemput lagi yang satunya. Dan semuanya selesai. Lanjut, ini ada tabelnya. Dan ya, untuk yang berwarna kuning ini ialah state yang tidak diperbolehkan sebab jumlah misionaris pada salah satu sisi lebih sedikit dari jumlah kanibalnya, sehingga misionaris akan dimakan kanibal. Dan untuk dengan dual state-nya itu yang pertama tadi yang ini 000 dan initial state-nya itu ada 331. Yang dimana initial state-nya itu yang pertama kita berawal dari sini 331, masuk ke semua di sini, lalu masuk di tengah sini akan dibagi 3 lagi, masuk yang 3,00. Nah, dari 311 dibagi 2 lagi, jadi 11 sini diambil ke kiri dibagi 4, lewat masuk ke 221, turun 020, 031, 10 sama 021, dari 101 masuk ke 111, yang dimana nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan dua state-nya, yaitu 000 sesuai pada state space di atas tadi. Yang berikut di sini kita akan menyelesaikan dengan algoritma depth research atau DFS, yang dimana DFS ini sama seperti tadi, kita akan pertama mendapatkan initial state-nya 331 dan goal state-nya 000. Untuk alurnya yang pertama sama aja ya, seperti yang di atas tadi, dan akan mendapatkan goal state-nya 000.